Berdiri. Ngaturang pangenjali umat. Om Swastiastu. Beri hormat. Selamat siang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Ibu senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan kalian lagi. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Tidak hadir semua ya. Oke, bagus, semuanya hadir. Ya. Mungkin sebelum mulai pembelajaran, boleh dilihat dulu di sekelilingnya, sekeliling tempat duduknya apakah ada sampah atau ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Sudah bersih. Kalau ada sampah tolong dipungut. Ada? Tidak. Oh, berarti bagus ya. Sudah menjaga kebersihan kelasnya dengan baik. Ya. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, silahkan disimak ya. Nah, dari video ini Ibu memiliki sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan, kalian masih ingat kan komponen biotik dan abiotik? Masih. Kalau dari video itu terlihat enggak komponen biotik sama abiotiknya? Ya, misalkan komponen biotiknya yang mana? Petaninya, padinya. Ya, terus komponen abiotiknya? Air, tanah, lumpur. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah pertanyaan terkait video yang tadi kalian sudah tonton. Di ekosistem sawah pasti terjadi interaksi kan? Ya, baik itu interaksi abiotik dengan biotik atau interaksi biotik dengan biotiknya. Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira pentingkah kita mempelajari interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Karena menurut kalian kita penting mempelajari interaksi makhluk hidup, ini kaitannya dengan topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan, manfaat, penilaian pembelajaran. Tujuan dan manfaat. Melalui kegiatan literasi, diskusi, dan tanya jawab peserta didik mampu menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan gotong royong. Tujuan dan manfaat. Melalui kegiatan kerja kelompok, diskusi kelompok, dan presentasi peserta didik mampu merancang proyek solusi permasalahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara kreatif. Nah, ya, jadi berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang sudah dibacakan oleh Dika. Jadi harapannya setelah tujuan pembelajaran terpenuhi, kalian mendapatkan manfaat terkait interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tentu saja selama kegiatan pembelajaran ada proses penilaiannya. Ya, nah penilaiannya ada 3. Yang pertama dari pengetahuan, itu Ibu akan adakan pretest dan post-test dengan aplikasi Quizizz. Kemudian yang kedua dari keterampilan, ini penilaiannya berbasis project, karena model pembelajaran kita hari ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Ya, kemudian yang ketiga dari segi sikap. Jadi selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, sikap kalian juga akan dinilai, khususnya dalam hal ini gotong royong dan kreatif. Kesepakatan yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita sepakati, yang pertama hadir di kelas tepat waktu, kemudian partisipasi aktif selama pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan yang paling penting HP hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan adakan suatu pretest. Tapi sebelum pretest mulai,
Boleh kiranya kalian berdiri semuanya? Ibu lihat kalian agak lesu-lesu ya karena di siang hari, jadi Ibu ingin memunculkan semangatnya. Jadi tugas kalian adalah membuat teman yang ada di depannya tertawa. 1, 2, 3. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. 1, 2, 3. Haha. Nah, silakan duduk kembali. Ini sudah relaksasi sebentar, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu pretest. Sudah disiapkan HP-nya? Ya. Silakan disiapkan HP-nya. Ibu adakan tesnya berbasis quizzes. Energi tidak selamanya tetap menentukan suatu makna hidup, melainkan pada rumput adanya melihat mana harus dilakukan terjadinya menempelnya bulan. Ya, kita lihat untuk pretest yang paling atas itu atas nama Komang Putri Ayu, kedua Prista, dan yang ketiga ada Dwita. Ya, ini hasil pretestnya. Nanti setelah pembelajaran akan ada post test lagi. Kita lihat apakah masih bertahan atau nanti disalip oleh temannya. Ya. Bawa buku paket? Oke, semua bawa ya? Ya, oke. Bagus, sudah lengkap. Nah, untuk sekarang Ibu punya sebuah video lagi. Jelas terlihat layarnya? Ibu mulai ya, kalian silakan cermati videonya. Sedikitnya 35 hektar tanaman padi di Dusun Menawar, Desa Berjatuh, Kecamatan Sukadadi, Kabupaten Lamongan, kondisinya rusak parah akibat serangan tikus yang merajalela. Padi berusia 50 hari yang seharusnya tumbuh hijau ini sebagian besar mati dan kekuningan akibat serangan tikus. Kondisi ini membuat para petani setempat setiap hari berburu tikus dengan peralatan seadanya. Petani yang geram secara bersama-sama mengejar dan memukul tikus hingga mati. Pasalnya, berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, namun hama tikus justru makin menjadi. Akibat hama tikus ini, para petani setempat hampir dipastikan gagal panen. Walaupun panen, hasilnya tidak seberapa. Akibatnya, para petani berusia jutaan rupiah setiap hektar sawahnya. Kondisi tanaman padi yang rusak parah membuat para petani frustasi. Bahkan, petani setempat menyebut mereka tidak panen padi, melainkan panen tikus. Oke, sudah disimak videonya? Apa yang terjadi di video tersebut? Gagal panen. Boleh silakan angkat tangannya satu orang. Sia, Tika. Gagal panen Gagal panen. karena tikus yang banyak. Karena tikus yang banyak. Ada yang menemukan permasalahan lain? Eka? Sama permasalahannya. Gagal panen karena tikus yang banyak. Ya? Seorang petani yang rugi karena hama tikus yang memakan padi berusia 50 hari di sawahnya. Oke, siapa Dwita ya? Dwita menemukan permasalahan seorang petani yang merugi karena gagal panen diakibatkan oleh hama tikus. Nah, untuk menemukan sesuatu solusi yang tepat, Ibu akan ajak kalian untuk bekerja secara kelompok, menemukan solusi dari permasalahan yang sudah kalian temukan lewat video ini. Nah, untuk bekerja berkelompok ini, Ibu harap kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa yang heterogen, ada cowoknya, ada ceweknya.
Nah, bersama anggota kelompoknya inilah kalian mencari solusi. Pecahkan permasalahan yang terjadi dari video tersebut. Kemudian, kalian menuangkan solusi itu dalam bentuk produk. Ya, dalam bentuk produk. Kalian boleh pilih mau membuat produk apapun. Itu terserah kreasi masing-masing. Ya. Sampai di sana ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, heterogen. Ya, ada ceweknya, ada cowoknya. Biar ada di sini, biar ibu bisa lewat. Biar ibu. Ya, oke. Sudah semua duduk dengan anggota kelompoknya? Sudah. Baik, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Ya, ibu akan bagikan LKPD per kelompok. Bagi yang sudah memegang LKPD, silahkan dicermati petunjuk yang ada pada LKPD-nya. Sampaikan sedikit tentang lembar kerjanya ya. Pertama, yang ini. Sudah semua dapat LKPD yang pertama? Ya. LKPD ini berisi petunjuk, tujuan dan petunjuk dan identitas kelompok. Ya, apa yang harus kalian lakukan bersama rekan kelompoknya. Dah. Kemudian di lembar yang kedua ada jadwal perencanaan proyek dan realisasi jadwal perencanaan proyek. Nah, di sini kalian silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Mau membuat proyek seperti apa? Sebagai bahan pertimbangan, untuk pembuatan proyek, Ibu berikan waktu proyeknya sekitar 50 menit. Jadi kalian silakan berbagi tugas dengan anggota kelompoknya supaya bisa memenuhi target waktu yang sudah ada. Bisa dipahami? Kalian rencana mau buat produk apa? Mind mapping. Oke. Silakan dah tentukan waktunya berapa. Ya. Bahan-bahan sudah lengkap untuk membuat produknya? Ya, yang ini aja. Oke. Ide isi identitas kelompok yang lengkap. Kemudian ini kalian kan merencanakan proyek. Rencana mau buat apa? Mapping. Oke, silahkan kalau udah kesepakatan membuat mapping, silahkan tuliskan di sini. Bahan sudah lengkap belum? Sudah. Baik, kalau sudah silahkan. Nah, kalau ini adalah catatan rencana ini sudah terjadi apa belum? Kalau sudah, nanti hasilnya sudah terlaksana. Ya? Ya, nanti kalian bagi tugas siapa yang membuat gambarnya, siapa mewarnai, menemukan solusinya, silahkan. Ya? Kenapa? Ngantuk. Operasi akan dilakukan yang pertama kali oleh kelompoknya Rara. Ya, yang lain tolong menyimak. Nanti jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan. Dah, bagaimana kelompok Rara siap? Siap. Ya, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami.
Saya, I Gusti Keturunan Ristiani, beserta teman-teman saya, Ibu Tu Arlina Kusnayani, Ibu Ayah Kusnayani, Kalau kedua maju kelompok dua gitu ya. akan mempresentasikannya kali ini. Nah, yang pertama adalah mind mapping. Cara mengatasi hama tikus. 1. Membersihkan saluran air. Yang kedua, menghilangkan penumpukan jerami di lahan sawah. selanjutnya, Penggunaan musuh alami pada tikus salah satu contohnya adalah burung hantu dan ular. lanjut, Membuat jebakan tikus sederhana. Membongkar lubang atau tempat persembunyian tikus. dan memasang jaring di pinggir sawah serta membersihkan semak belukar. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk membasmi tikus yang membuat gagal panen pada petani. Presentasi dari kelompoknya Rara. Ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Siapa? Nesya? Oh, Dwita. Ayo silakan Dwita, berdiri. Perangkat tikus yang sederhana seperti apa? Perangkat tikus sederhana seperti Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dwita. Dwita menanyakan perangkat tikus yang sederhana yang seperti apa yang bisa dipakai. Mungkin silakan kelompok Rara untuk menanggapi. perangkat tikus sederhana seperti jaring, salah satunya jaring. Bagaimana Dwita? Bisa diterima jawabannya? Ya. Jebakan seperti menggunakan jari. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak silakan kelompok Rara kembali ke tempat. Beri apresiasi dulu buat temannya. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau presentasi? Siapa? Ayo. Ya, kelompoknya Gusti Lanang, silakan. Berlink. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok saya. Saya Gusti Lanang Karya Satria Guna. Saya Komang Rendi Abdiarta. Saya Putu Pramesta. Saya Nika Derisma Oktaviani. Saya Nimade Yuni Dwi Andari. Yang pertama, ada dengan menyemprotkan pestisida atau racun tikus di sekitar sawah. Yang kedua, dengan melepaskan hewan predator seperti ular dan belut. 3. Memasang jaring di sekitar sawah agar tidak dirusak tikus. 4. Menanam tanaman berduri agar tikus tidak bisa memakan padi seperti lavender. Sekian itu dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu adalah presentasi dari kelompok kedua. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau mengkonfirmasi? Tidak? Ada yang mau bertanya? Ya, itu tadi beberapa solusi yang disampaikan oleh kelompok 2, salah satunya menyebar pestisida, kemudian melepaskan predator alami dari tikus tersebut, dan beberapa solusi lainnya. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompoknya Rara ada yang mau bertanya? Ya, silakan Rara. Bagaimana jika predator alami pada tikus seperti ular itu jika dilepas biarkan akan menggigit? Apa yang akan terjadi? Ya, itu pertanyaan dari kelompok Rara. Bagaimana jika predator alami dari tikus seperti ular dilepas liarkan? Apakah akan menggigit atau bagaimana? Ular akan otomatis memakan tikus
Dan kita harus melepaskannya saat menanam padi. Menanam padi dimulai. Dan saat kita ingin panen padi, kita harus menggunakan pelindung kaki agar tidak digigit oleh ular. Baik, ada tanggapan Rara? Bagaimana jika ada orang yang lewat dan tidak sengaja digigit oleh ular? Apa yang akan terjadi? Ya, bagaimana jika ada orang yang lewat? Makanya kami menyediakan jaring khusus. Oke, baik. Ibu tengahi ya. Ibu simpulkan. Jadi salah satu metode yang ditawarkan oleh kelompok Gusti Lanang melepaskan predator alaminya. Berarti yang bisa kita lakukan adalah tidak memburu predator secara berlebihan. Ya. Dah, ada lagi yang bertanya? Tidak, baik tidak. Silakan ditutup presentasinya. Sekian, terima kasih. Saya Kritingan. Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Geda Agus Feriawan. Saya Putu Setiawan. Saya Nimputu Nesia Julianti. Saya Gusti Nyaman Pista Yuliantini. Saya Made Dwi Agustina. Yang pertama adalah memasang jaring di sekitar sawah. Yang kedua, bahan dapur yang bisa mengusir tikus yaitu adalah bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Yang ketiga, membersihkan semak belukar atau gulma, membongkar lubang tikus, dan perbaikan pematang. Dan yang nomor 4, menggunakan perangkap dan racun tikus pada sudut-sudut yang dianggap potensial yaitu sarang. Yang kelima, melakukan teknik budidaya yang baik seperti sistem tanam, tumpang sari, rotasi tanaman, dan sistem tanam terpadu. Yang keenam, menggunakan pestisida asap untuk memasukkan asap ke lubang tikus di sekitar sawah. Dan yang terakhir, menghilangkan penumpukan jerami di lahan sawah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dan menanggapi? Jika Apakah dengan menggunakan racun tikus itu tidak akan mempengaruhi dengan pertumbuhannya padi? tidak, karena kami menabur racun tikus di sudut yang di sarang tikus atau di samping sarang tikus supaya tikusnya tidak bisa keluar dari sarangnya. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi. Oh. Silakan. Baik, itu tadi kegiatan presentasi pemaparan produk yang sudah kalian lakukan bersama anggota kelompoknya. Nah, sekarang ada yang bisa membantu Ibu menyampaikan simpulan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk membasmi hama tikus yang menyebabkan gagal panen padi. Ya, baik, itu kesimpulan dari presentasi tadi. Nah, sekarang untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari, silakan sebelum Ibu adakan post test, silakan LKPD-nya dikumpul, kemudian kalian kembali ke tempat duduk masing-masing.
Bapak. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dimasukkan. Bawa aja. Ya, silakan bukunya semua dimasukkan. Sudah? Silakan kalian masuk ke kuisis pakai kode yang sudah tertera di depan. Wah, Karyase nih ya, Karyase menyalip. Dwi Putra nyalip. Japan Sah, ayo naik Japan. Oke, kita lihat siapa yang peringkat pertama. Ada Dika, kemudian tangan ada Dika. Kemudian yang kedua ada Karyase. Dan ketiga ada Japan Sah. Oke, selamat ya untuk peringkat 3 teratas. Kalau dilihat dari pretest tadi, sepertinya kalian bertiga tidak masuk di 3 teratas tadi ya saat pertama ya. Ya berarti bagus peningkatannya ya. Sudah sangat signifikan, sudah masuk ke 3 teratas. Sekali tepuk tangan untuk semuanya. Nah itu tadi kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Nah mungkin sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu adakan refleksi sedikit tentang kegiatan hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah menjalani pembelajaran hari ini? Adakah materi yang belum dipahami? Tentang interaksi? Tidak. Oke, kalau tidak berarti nanti di kehidupan sehari-hari kalian di rumah, kalian bisa menerapkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, nah mungkin sekali lagi ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan kegiatan hari ini? Silahkan Rara. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup ada 3, yaitu komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Ya, benar sekali. Ya, tepuk tangan untuk Rara. Baik, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kalian sudah menjalani kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus air. Jadi, tolong dipelajari terlebih dahulu materinya di rumah tentang siklus air. Ya, sebelum Ibu akhirnya ada yang mau ditanyakan? Tidak, baik kalau tidak ada yang tanyakan, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau mimpin? Maturang Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Makasih banyak. Ya, hati-hati. Ya. Iya.